Selamat baku dapa lagi semuanya. Kali ini atas ada permintaan di kolom komen yang minta kakek Roro masak dong masakan Manado. Nah, kali ini kakek Roro mau memasak masakan Manado. Jadi pada saat ini kakek Roro mau memakai Manado version. Jadi mau pakai bahasa Manado sedikit-sedikit. Semoga teman-teman bisa mengerti atau mengerti. Jadi teman-teman, saat ini kakek Roro mau memasak yang namanya bubur Manado, atau dalam bahasa aslinya bahasa Manado kita sebut dengan tinutuan. Tinutuan itu terdiri dari berbagai macam sayur, jadi begitu sehat dan gampang juga dibuatnya. Mari kita lihat apa-apa saja bahan yang kita perlukan untuk membuat tinutuan. Pada zaman dulu, kalau orang-orang tua itu bikin tinutuan itu, dorang nggak pakai macam-macam. Pokoknya cuma bumbu itu saja sama garam dan bawang prei. Tapi kalau teman-teman mau supaya tinutuan itu lebih mantap dan lebih enak, kita bisa pakai dengan kaldu. Saya di sini punya yang namanya organic vegetable broth atau kaldu sayur, kaldu vegetable, dan itu low sodium. Jadi itu akan membuat tinutuan kita akan lebih enak. Dan juga kalau teman-teman mau bisa pakai beef atau kaldu beef dan juga chicken dan garam. Kalau saya tidak memakai, saya ini cuma mencontohkan, saya cuma pakai ini saja, sudah cukup. Dan juga bawang goreng saya suka pakai, jadi lebih enak. Kalau zaman dulu saya ingat kalau oma saya ya, kalau pergi ke kebun, cuman itu saja sayur-sayur sama dicampur sama garam, bawang sudah cukup, sudah enak. Malah ada ini, kan ini sambiki ini atau labu kuning ini kan dia punya daun toh. Itu daun muda itu enak sekali kalau dicampurkan di dalam tinutuan. Jadi ambil ujungnya dan dimasak, dicampur dengan ini, sudah sangat enak. Tapi saya tidak punya itu, jadi ya kita tidak pakai. Kemudian kalau sudah selesai tinutuan ini, biasanya disajikan dengan tahu atau tahu goreng. Enak sekali, mantap. Kemudian kita bisa juga pakai yang namanya rica roa atau sambal roa, ya, itu maknyus. Dan kita juga pakai yang namanya ikan asin atau ikan gerek kalau di bahasa Manado. Ikan gerek luar biasa enak sekali. Dan kita juga bisa campurkan dengan yang namanya mie kuning atau juga dengan brenebon. Kalau mie kuning, kalau di Manado kita sebut, kalau makan tinutuan campur mie kuning kita sebut dengan mie dal. Jadi setelah bubur Manadonya selesai dimasak, kita campurkan dengan mie kuning dan makan. Enak sekali. Kemudian juga brenebon atau kacang merah. Jadi selesai kita makan tinutuan itu kita campur dengan kacang merah atau brenebon. Juga enak. Tapi kalau teman-teman tidak punya ya makan aja bubur Manado atau tinutuan yang seperti biasa. Untuk bumbu-bumbunya apa saja yang kita perlukan? Untuk bumbu-bumbunya ini kita perlukan yaitu bawang-bawangan dan juga kemangi. Jadi bawang ini saya memakai yang namanya daun bawang atau dalam bahasa Manado kita sebut dengan bawang prei. Jadi bawang prei kita butuhkan seperti ini. Kemudian kita membutuhkan serai seperti ini. Kemudian kita membutuhkan daun kunyit seperti ini, atau dalam bahasa Manado kita bilang daun kuning. Dan juga bawang bombay atau bawang onion ya, seperti ini. Dan juga bawang merah. Nanti bawang ini kita akan goreng dan kita taruh. Dan juga kemangi. Ini adalah
faktor yang paling penting di dalam tinutuan. Jadi kalau pakai kemangi, tinutuan itu enak. Tapi kalau misalnya orang yang di luar negeri tidak bisa dapat kemangi, ya kita bisa juga tidak bisa pakai. Jadi kira-kira seperti itulah untuk bumbu-bumbunya, yaitu bawang prei, bawang bombay, bawang merah, daun kuning atau daun kunyit, dan serai, juga kemangi. Adapun bahan-bahan untuk membuat tinutuan itu adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan membagi dua. Jadi membuat tinutuan itu terdiri dari bahan-bahan yang keras dan ada sayur-sayuran, juga bumbu. Jadi bumbu itu dimasukkan di sayur-sayuran. Dan bahan-bahan kerasnya terdiri dari, pertama-tama ini namanya labu kuning, atau kita sebut dalam bahasa Manadonya sambiki. Itu sambiki itu berwarna kuning. Kalau bahasa Inggrisnya pumpkin. Kemudian kita memerlukan beras. Beras apa saja? Bisa beras gunung atau beras jasmine atau beras apa saja, yang penting beras. Kemudian kita memerlukan yang namanya ubi atau tales. Jadi saya melihat di sini ada beberapa macam ubi kita bisa pakai. Kita tidak memakai semua ubi yang ada, tapi kita bisa pilih satu macam saja. Tapi saya hanya memberikan contoh. Ini adalah singkong atau kita sebut dengan ubi kayu dalam bahasa Manado. Kita bisa pakai ini. Kemudian kita juga bisa pakai yang namanya ubi manis seperti ini. Ada yang warnanya merah atau ada yang warnanya seperti ini. Dan ini adalah ubi talas. Kalau di Manado dibilang ubi bete. Dan ini seperti ini. Kalau di sini kita sebut dengan ubi taro. Jadi kita bisa pilih, bisa pakai macam-macam ubi yang ada. Kita pilih satu saja sudah cukup. Kemudian kita memerlukan jagung muda, atau kalau dalam bahasa Manado kita sebut dengan milu muda, seperti ini. Jadi milu muda ini seperti ini, kita bisa cuma pela-pela atau cuma dipatahkan, atau kita bisa bikin kecil-kecil seperti ini. Kita akan pakai namanya jagung muda atau milu muda. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk sayur-sayurannya. Sekarang kita akan mempersiapkan bagaimana cara mempersiapkan bahan-bahan yang ada. Pertama kita akan memotong labu kuning atau pumpkin sebesar ini. Dan potong sebesar ini. Dan kita akan memotong seterusnya. Seperti inilah dan sebanyak inilah labu kuning atau sambiki yang akan kita pakai. Selanjutnya kita mengambil ubi talas. Tadi saya memilih ubi talas dari beberapa macam ubi yang ada, dan kita akan iris seperti ini. Kita akan memakai ubi talas atau ubi bete sebanyak ini. Selanjutnya kita akan mengupas jagung muda atau milu muda yang kita punya tadi. Kita akan kupas seperti ini dan kita akan sisir atau kita akan keluarkan dari batangnya. Setelah jagungnya kita kupas, kita dapatkan seperti ini, kita akan menyisirnya atau kita akan memotongnya seperti ini.
dan hasilnya seperti ini. Setelah kita selesai memotong bahan-bahan keras, sebelum memotong sayur-sayuran yang lain, kita akan masak dulu supaya kita tidak terlalu buang waktu. Kita akan masukkan air kurang lebih 3000 atau 4000 ml ke dalam panci seperti ini, dan kita akan didihkan. Kita akan tunggu sampai dia agak panas airnya, dan kita cuci berasnya. Nanti kita akan masukkan ke dalamnya. Setelah kita cuci berasnya, kita akan masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air tadi. Selanjutnya kita juga akan masukkan labu kuning atau sambikinya. Kita masukkan ke dalam. Juga ubi talas atau ubi apa saja yang kita pilih, kita juga akan masukkan. Yang tadi saya pakai juga semua. Dan kita akan tunggu sampai dia mendidih. Jadi teman-teman, di dalam panci ini sudah ada beras, ada ubi, dan juga ada ini yang namanya sambiki atau. Jadi serai ini kita akan masukkan bersama-sama dengan beras dan juga dengan labu atau sambiki dan ubi. Kita akan masukkan sekarang ke dalam panci. Selanjutnya, setelah sayur dicuci bersih, kangkungnya kita akan potong. Kita bisa petik-petik seperti ini, satu persatu. Tapi kalau terlalu lama kita bisa potong langsung. Karena saya punya kangkung ini, batangnya itu tidak keras seperti ini dan tidak besar, jadi kita bisa potong langsung. Tapi lebih baik kalau teman-teman punya kangkung yang modelnya seperti di Indonesia, lebih baik untuk dipotong satu persatu seperti ini. Kita bisa rasa kalau misalnya batangnya itu sudah keras, kita tidak usah pakai. Kita bikin sampai selesai. Selanjutnya kita akan persiapkan bayam yang saya punya ini seperti ini. Kita juga akan buat seperti kangkung, kita akan potong seperti ini. Kita akan bagi-bagi seperti ini. Ini adalah bayam hijau teman-teman. Kalau teman-teman punya bayam yang merah itu juga lebih baik, tapi sama aja kalau tidak punya yang hijau juga tidak apa-apa. Kita lakukan ini sampai selesai. Seperti inilah bayam yang kita sudah potong-potong tadi. Kita akan ambil 8 buah atau 8 batang daun bawang atau bawang prei, dan kita akan iris seperti ini. Kita akan iris kecil-kecil. Teman-teman, setelah kita memotong daun prei dan kita sudah sisihkan, dan kita akan memotong ini namanya okra. Okra ini manfaatnya atau gunanya ini seperti daun gedi. Kalau di Indonesia ini seperti daun gedi, jadi teksturnya itu seperti lembut dan dia berlendir. Coba teman-teman lihat. Jadi tinutuan kita itu akan menjadi enak dan ini kaya akan vitamin. Jadi dia berlendir, kita akan potong seperti ini.
Teman-teman, sementara menunggu untuk masakan kita siap untuk dimasukkan dengan sayur-sayuran atau yang ubi tadi, sandiki, sama beras tadi lembek, kita akan siapkan untuk menggoreng tahunya. Jadi kita akan potong tahunya seperti ini. Tidak besar-besar, tapi kita akan potong seperti ini. Kita akan potong ukurannya seperti ini. Pertama kita akan masukkan kangkungnya. Teman-teman, bubur kita, kangkungnya sudah oke, sudah matang. Sekarang kita akan masukkan yang terakhir, yaitu bayam. Bayam ini sudah sangat lembek, jadi kita tidak perlu lama-lama dengan bayam. Sementara itu kita akan mengecilkan kompor kita. Dan kita akan masukkan bawang prei atau daun bawang. Kita akan taruh garam. Saya akan taruh kurang lebih 1 tablespoon. Nanti sesuai selera teman-teman, kalau teman-teman merasa kira-kira kurang asin, bisa ditambahkan garam. Dan ini untuk bawangnya ini kita akan goreng terus. Nanti bawangnya ini kita akan masukkan ke dalam tinutuan yang sudah jadi. Ini teman-teman, kita bisa taruh bawang ini yang sudah kita goreng, kita akan masukkan ke dalam tinutuannya. Jadi dia akan tambah enak. Minyaknya jangan dimasukkan teman-teman, cuma bawangnya yang sudah digoreng. Teman-teman, tinutuan kita sudah selesai. Kita akan tambahkan juga bawang goreng seperti ini. Yummy. Ini asli Manado. Tinutuan bubur Manado di luar negeri. Tinutuan seperti ini, pasangannya tahu goreng dan ikan gerai atau ikan asin. Mari kita pindahkan ke wadah yang cantik. Teman-teman, seperti inilah penampakan tinutuan atau bubur Manado kita. Sangat enak dan sangat sehat. Sekarang kita akan pindahkan di tempat ini. Dan kita akan siap untuk makan. Anak saya sudah tidak sabar, sudah bolak-balik tanya kalau sudah selesai. Ini tes rasa dulu teman-teman, kalau misalnya kurang asin bisa ditambah garam. Teman-teman, demikianlah tinutuan kita sudah jadi dan begitu enak seperti ini. Dan biasanya tinutuan ini dimakan pada pagi hari untuk sarapan. Jadi kita akan ambil seperti ini. Biasanya ini untuk sarapan teman-teman. So yummy and healthy.
Demikianlah teman-teman masakan saya pada hari ini, asli Manado, tinutuan, dan dimakan bersama-sama dengan ikan gerek sama tahu goreng. Ini adalah ikan nike goreng dan juga sambal terasi. Terima kasih sudah menonton, sudah join di channel saya. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, dan sudah komen. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye!